Rabu malam Kamis kedua, khusus Dr. Mawardi Muhammad Saleh, 13 tahun di Madinah Al-Munawwarah, diangkat sebagai mufti Rokan Hulu. Segala keputusan hukum tanyakan kepada beliau. Rabu malam Kamis kedua, ketiga, jadwal rutin Ustadz Abdul Samad. Rabu malam Kamis yang ketiga, keempat, kandidat doktor, sebentar lagi doktor, Nur Hadi Nixon Hussein, LCMA. Masya Allah. Dan ada pula waktu-waktu khusus tertentu, dulu sebulan sekali, karena kesibukan beliau, ada momen khusus, dibawakan kemari. Dr. Haji Mustafa Umar, pakar tafsir Provinsi Riau, bahkan nasional, di Malaysia 14 tahun, di Makkah, di Mesir pula, selesai dari Universitas Al-Azhar, itu didatangkan semua kemari. Masya Allah. Oleh sebab itu maka istri anak dibawa ke masjid ikut pengajian. Tapi di pesantren, di pondok-pondok pesantren banyak santri yang tak bisa datang. Tapi ternyata mereka kenal dengan saya. Saya pun terkejut. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Kami justru sudah keluar dari Provinsi Riau. Kami dari Provinsi Sumatera Utara. Dari mana tahu nama saya? Kami dengar dari radio dakwah Islamic Center Pasir Pengarayan. Lalu kami cari nomor telepon Pak Ustadz. Bisa tak datang menyampaikan ceramah ke tempat kami? Artinya apa? Mungkin tak datang ke masjid, tapi suara dapat didengar ke penjuru negeri. Maka inilah yang membuat orang menjadi. Tidak ada alasan untuk tak faham Islam. Orang yang tinggal di Rokan Hulu dan sekitarnya tak ada alasan untuk tak faham Islam. Maka menjadi ringanlah beban suami. Dulu suami yang langsung mengajar istrinya, cara solatnya, wuduknya, puasanya. Kamu hamil, menyusukan anak, tak bisa puasa, harus qada, harus bayar fidyah. Tapi dengan mendengar pengajian dari Islamic Center Pasir Pengarayan, dia dengarkan tanya jawab dari para alim ulama, maka meringankan beban dia. Suami yang tak mau tahu dengan istrinya, Masya Allah. Apa kata Nabi SAW? La yadkhulul jannata dayus. Tak masuk surga dayus. Nabi mengatakan pakai D, dal, la yadkhulul jannata dayus, tak masuk surga dayus. Lalu sahabat bertanya, wa mad dayus ya Rasulullah? Apa dan siapa dayus itu wahai Rasulullah? Orangkah dia? Macam mana bentuknya? Alladzi la yagharu ala maharimihi, orang yang tak ada rasa cemburu kepada mahram. Istrinya, anaknya, adik perempuannya, kakaknya, laki-laki sebagai wali. Wali itu dibagi kepada 3. Ayah, bapak, datuk. Wali ke atas, ayah, datuk. Wali ke samping, abang, adik. Wali ke bawah, paman, adik ayah atau abang ayah. Inilah wali-wali. Kebanyakan orang sekarang tidak lagi memperdulikan wali. Pergi dia merantau, karena dia tak suka, pergi dia lari, lalu kemudian dia menikah seenaknya saja. Dalam hadis Nabi dikatakan, ayyuma mara'atin nakahat, setiap perempuan berani menikah bighairi izni waliha, tanpa izin walinya, fanikahuha batil, fanikahuha batil, fanikahuha batil. 3 kali, maka nikahnya batal, nikahnya batal, nikahnya batal. Kadang tak juga dapat dipersalahkan anak kemanakan ini. Kenapa? Karena mereka melarikan diri karena tidak ada kepedulian dari para walinya. Mau menikah disitulah baru dia mengatakan, saya walimu. Tapi dari sejak pendidikan dia tak ada peduli sama sekali. Mana bisa orang ditunjukkan agama umur 25-30 tahun tak mempan. Pepatah Melayu mengatakan dari kecil terlonjak-lonjak, sudah besar terbawa-bawa, sudah tua terubah pun tidak. Pepatah Melayu mengatakan kalau hendak membentuk buluh, biarlah dari rebung. Kalau hendak membentuk buluh, bambu, biarlah dari rebung. Ketika rebung lembut bisa dibentuk melingkar, bisa dibentuk melengkung. Kalau sudah menjadi bambu yang keras, bambu keras kalau kita bentuk hanya 2 kemungkinan. Kalau tak bambu itu patah, kepala kita pecah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, kalau hendak membentuk buluh, biarlah dari rebung. Rebung-rebung di Rokan Hulu ini dibentuk dari kecil. Bawah, kalau selesai bangunan bawah, yang bawah ini sudah convention hall, yang bagian depan akan menjadi penitipan bayi-bayi. Bayi-bayi Rokan Hulu kecil-kecil dengar suara. Apa yang didengarnya suara? Assalatu wassalamu alaik. Itu yang akan dia dengar pertama kali, suara qari. Kalau dititipkan anak di bawah, berapa kali dia dengar suara itu?
Ketika dia masuk sekolah SD, ini akan menjadi pengkampungan Al-Quran. Begitu bicara-bicara kita dengan para alim ulama kemarin. Dari mulai kecilnya TK Al-Quran, SD Al-Quran, SMP Al-Quran, SMA Al-Quran. Nih, pondok tahfiz Al-Quran. Nanti sampai pada universitas, sekolah tinggi ilmu Al-Quran. Dia boleh jadi pilot, dia boleh jadi dokter spesialis, dia boleh jadi hakim. Tapi di kepalanya itu adalah Al-Quran, Al-Quran, Al-Quran. Kalaulah anak-anak yang dititipkan itu nanti belum pandai bicara, baru menyusu. Ketika dia pandai bicara, kalimat pertama yang dia ucapkan adalah Allah, Muhammad, salawat. Allah, Muhammad, salawat. Anak-anak sekarang apa yang diucapkannya? Macam-macam yang tak layak. Keponakan saya ucapan pertamanya atiampu. Atiampu itu artinya mati lampu. Saking seringnya mati lampu. Anak-anak akan mengucapkan kalimat pertama yang sering didengar di telinganya. Tapi kalau dia kemari menyusu, maka kepada ibu-ibunya dititipkan pada penitipan, maka dia akan mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah yang baik-baik. Salawat, tasbih, tahmid, takbir. Dulu anak-anak macam-macam. Anak-anak sekarang kalau dulu babah kata dia. Babah itu maksudnya bapaknya. Anak sekarang babah rupanya bukan bapak. Batu maksud dia. Saking kan itu yang dia dengar tiap hari. Sampai-sampai anak kecil pun kata jamaah membawakan biji nangka. Pak tolong gosokkan kata dia. Masya Allah. Tapi di Rokan Hulu, di tempat lain banyak orang pakai batu besar-besar. Tapi di Rokan Hulu tak ada. Lama saya mikir kenapa tidak. Karena semua sudah ditempelkan di atas. Itu yang merah itu ruby. Yang hijau itu emerald. Yang biru itu blue sapphire. Maka Masya Allah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ketika pendidikan itu dimulai dari bawah, tidak akan terlalu sulit. Dalam Islam dia dimulai bukan sejak sekolah. Dalam Islam pendidikan dimulai bukan sejak dia mau masuk ke perguruan tinggi. Sudah terlambat. Dari kecil, dari mulai menikahnya sampai kepada menyusukan anaknya. Dalam Islam diajarkan wa amluhu wa fisaluhu fi amaini. Menyusukan anak dalam 2 tahun. 2 tahun seorang suami berkewajiban menyampaikan kepada istrinya, susukan anak kita 2 tahun. Saya dengar iklan di RRI. Iklan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Susukan anak Anda 6 bulan berturut-turut ASI eksklusif. Kalau anak disusukan ASI eksklusif, tulangnya selamat dari osteoporosis, kebal penyakit, sehat badan, jauh daripada bakteri, otaknya cerdas, dan hubungan emosional dengan ibunya dekat. Masya Allah, 2 tahun kata Allah dalam Quran, 6 bulan ditawar, 6 keutamaan. Bagaimana kalau dilaksanakan yang 2 tahun itu? Anak-anak zaman dulu mandi hujan 3 jam, biru bibirnya. Tak ada batuk, tak ada bersin, tak ada demam. Anak sekarang baru nengok mendung dah bersin 3 kali. Bayangkan itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT. Maka pendidikan Islam lewat siapa ini? Suaminya sudah mengajarkan yang baik-baik. Inna khalaqanal insana min nutfatin amsyaj. Kami ciptakan perempuan itu, mohon maaf cakap pada tuan-tuan guru. Kami ciptakan perempuan itu dari sperma yang bercampur dengan sel telur. Faja'alnahu sami'an basira. Ayat ini dibacakan setiap subuh solat Jumat rakaat kedua di Pasir Pangarayan Rokan Hulu. Ramai salat subuh, sujud tilawah. Rakaat pertama Alif Lam Mim Tanzil. Rakaat kedua surat Al-Insan. Hal ata 'alal insani 'inum minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Inna khalaqanal insan. Kami ciptakan manusia min nutfatin amsyajin, dari sperma yang bercampur dengan sel telur, sel ovum. Faja'alnahu sami'an basira. Kami jadikan dia menjadi mendengar dan melihat. Ternyata anak-anak kita itu sudah bisa mendengar dan sudah bisa melihat sebelum dia lahir ke atas dunia. Ketika dia masih dalam perut ibunya, dia sudah bisa mendengar dan dia sudah bisa melihat. Di Rokan Hulu, anak-anak kecil, bahkan yang dalam kandungan, insya Allah 24 jam
Berapa kali dia mendengar yang baik-baik? Sebelum azan berkumandang, qori mengaji paling tidak 20 menit. Setelah mengaji 20 menit, tarahim. Assalatu wassalamu alaik, alaika ya man. Sudah begitu suara saya tak juga lulus bisa kemari. Untuk ceramah Pak Ustaz bolehlah, tapi kalau untuk baca tarahim tak bisa. Berapa kali didengarkan di radio, ibu-ibu hamil yang mendengarkan itu, anaknya ikut mendengar di dalam. Maka ketika anak itu lahir, diperdengarkan salawat, diperdengarkan ayat, hatinya tenang. Kenapa? Karena sejak dalam kandungan ibunya sudah mendengar yang baik-baik. Banyak jamaah mengadu sekarang, Pak Ustaz, anak saya itu bawaannya mau mencakar aja Pak Ustaz. Apa tak mencakar? Waktu dia hamil dulu bukan didengarkannya salawat, tarahim, baca Quran, dinyanyikan kucing garong. Maka macam kucing itulah mau mencakar saja bawaan anak. Sudahlah kucing garong lagi. Garong itu kan maling, pencuri. Makanya dia ikut geng motor, ikut begal, apa namanya. Sesuai dengan doa orang tuanya. Masya Allah. Bapak Ibu, ini bukan sekedar tradisi. Ini bukan sekedar budaya. Tapi ini adalah bagian dari proses pendidikan dalam pernikahan keluarga muslimah yang selalu didoakan sakinah, mawaddah, warahmah. Ketika dia berumur 7 hari, kullu mauludin, setiap anak yang lahir, rahinatun, tergadai, bi'aqiqatihi, dengan akikah. Kalau anak tadi tergadai, bagaimana cara menebusnya? Tuzbahu anhu yawma sabi'ihi, cukurkan rambutnya pada hari ke-7. Yuhlaku, cukur rambutnya hari ke-7. Potongkan kambing, cukur rambut hari ke-7. Wa yusamma, kasih nama yang baik. Kasih nama yang baik. Nama yang paling baik nama siapa? Nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nama yang paling baik yang ada Abdul Rahman, Abdul Wahab, Abdul Qahar, Abdul Ghafur. Saya masuk ke lokal sekarang semester baru, tengok daftar mahasiswa, 30 mahasiswa selokal. Kalau tak penyanyi dangdut, penyanyi rock, sinetron. Payahlah mencari nama-nama Abdul Rahman, Abdul Ghafar, Abdul Wahab, Abdul Ra'ub, Abdul Qahar, Abdul Wahab, Syekh Abdul Wahab Rokan. Masya Allah. Payah mencari nama-nama itu sekarang. Apalagi Abdul Somad. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang namanya Camry. Saya sangka bapaknya ingin punya Toyota Camry. Rupanya lahir 17 Agustus. Jadi disingkat Kemerdekaan Republik Indonesia. Saya khawatir kalau nanti usul menghapus agama dari KTP itu diloloskan, na'udzubillah kecelakaan di jalan, ditengok orang, dibawa ke masjid. Nama siapa? Ini kita sholat jenazah kan atau gimana Pak Imam? Coba tengok lu nama. Ini bukan orang Islam nih. Pergi antar ke HKBP, Huria Kristen, Batak Protestan. Buatlah yang ada nama-nama Islami. Abdullah, Abdul Rahman, Abdul Ghafur. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam Islam nama adalah doa. Nama itu doa. Pak Ustaz, what is in a name? Apalah arti sebuah nama? Saya selalu mengatakan jangan pakai ini. What is in a name? Ini cakap Shakespeare. Shakespeare penulis novel dari Inggris. Shakespeare. Dari namanya sudah terbayang kita, Shakespeare. Ini pasti orang tak bersunat dan tak mandi wajib. Jangan pakai-pakai nama Shakespeare. Dalam Islam itu nama adalah doa. Maka kasih nama yang baik. Yuhlaku, cukur rambutnya habis bersih. Karena rambut itu dulu bernajis, kotor dalam, bersih. Maka dia balik lagi bersih. Sedangkan kita haji pun tahallul. Yang paling bagus muhalliqin, cukur habis. Kalau tak sanggup muqassirin, potong pendek. Kecuali perempuan. Perempuan tak boleh cukur habis. Kalau sempat dia pergi umrah cukur habis, suami tak ikut, balik ke sini. Tengok suaminya, kenapa pula Abri masuk desa datang kemari, kata dia. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu dalam Islam, kalau ada kebun kita, duit tak ada, gadaikan kebun, pinjam duit. Ada emas, gadaikan, pinjam duit. Nanti kalau ada, bayar balik. Anak itu pun tergadai. Bagaimana cara menebusnya? Yuhlaku, yuzbahu, tuzbahu anhu yawma sabi'ihi, potongkan kambing hari ke-7. Oh, hari ke-7 tak ada duit Pak Ustaz. Hari ke-14. 14 pun tak bisa Pak Ustaz.